Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih ditutup menguat signifikan di 1,36% dan di level 8.275,084. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat menyentuh di 8.282,160 dan terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kan sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim selaku CTO Universal Broker. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat sore. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini perdagangan perdana Pak di bulan November. Tinggal hitung beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan aktivitas perdagangan di 2025. Tapi sebelum kita ulas dari sisi teknikal di sepanjang perdagangan hari ini Pak Hendra, kita akan coba flashback pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang Oktober lalu sempat melemah ke 79 dan beberapa kali mencatatkan rekor. Kemudian juga beberapa sentimen berkembang juga ikut mewarnai analisis untuk IHSG dalam sebulan terakhir, Pak. Ya, jadi kita mesti harus tahu bahwa ketika Oktober kemarin ada peristiwa penting sekali, yaitu yang kalau kita bisa perhatikan, ya kita pada sekitar tanggal 16-17, yaitu di Oktober itu ada pengumuman, ada kemungkinan MSCI itu memberikan mengupdate caranya untuk mendapatkan hasil yang lebih transparan ya. Jadi di mana kan floating share-nya itu kan kebanyakan kalau misalnya saham-saham yang seperti Brand, Cuan, dan kemudian beberapa saham konglomerat lainnya itu biasanya kan sangat terbatas karena mereka itu biasanya nggak mungkin bisa tersebar langsung 25% atau 30%, karena kalau langsung tersebar itu biasanya nggak kuat nampung. Nah, kita sebagai contoh aja, dari 20 market cap yang terbesar, itu ternyata hampir 13, ya lebih dari 50% itu adalah saham-saham yang punya para konglomerat. Dan ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, itu jadi kalau kita, misalnya kita pisahkan saja, ya kalau kita pisahkan aja benar-benar itu yang saham-saham yang LQ45 yang tanpa konglomerasi, itu kemungkinan di harga IHSG itu cuma sekitar 7.100-an berbanding sekitar Rp1.000 nih. Nah, oleh karena itu, kalau ketika kemarin ada pengumuman tersebut, itu langsung terjadi penurunan yang sangat dramatis ya, yaitu pada beberapa tanggal yang kemarin. Nah, itu juga kita perhatikan misalnya pada tanggal yang di sini ini benar-benar luar biasa sekali penurunannya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa tanggal-tanggal tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa peluang sebenarnya ini sudah mulai cukup bagus. Nah, sekarang IHSG sudah hari ini 8273, masih ada peluang lagi menuju yang nanti November ini malah mungkin bisa memecahkan lagi all-time high-nya lagi. Dan kalau perkiraan saya nanti sekitar Desember itu masih memungkinkan ke area sekitar 8-6-an masih mungkin. Baik. Dengan memanfaatkan momentum window dressing begitu Pak? Betul. Ya. Kita momentum window dressing dan kemudian yang seperti yang sekarang yang terjadi. Karena saham-saham yang seperti katakanlah yang saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus, perbankan, Akra, Telkom, Astra, dan kemudian itu kan juga sudah bisa dikolek. Dan beberapa saham yang misalnya yang kayak punyanya Pak Prayogo misalnya. BPT, TPIA, itu kan betulnya sudah siap itu untuk masuk ke yang 25%. Gitu. Baik. Pak Hendra, kebetulan hari ini saham-saham konglomerasi Grup Prayogo Pangestu ini kompak mengalami penguatan signifikan, Pak. Ada Brand hari ini juga melesat di atas 9%. Kemudian juga beberapa saham Grup Prayogo Pangestu lainnya juga mengalami penguatan. Di sisi fundamental, dominan saham-saham Grup Prayogo Pangestu, kinerja mereka dari sisi laba dan pendapatan juga rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita ke Brand terlebih dahulu, Pak.
sangat dinominasikan untuk masuk ke dalam indeks MSCI di pengumuman 5 November ini, dan hari ini melesat di 7% di 9.300. Analisis dan rekomendasi untuk brand, Pak Hendra. Nah, kalau bicara mengenai fundamentalnya, ya terus terang kalau untuk brand ini benar-benar tidak bisa dikatakan secara fundamental bagus, karena ini istilahnya jual sesuatu yang untuk future, artinya yang energi baru yang terbarukan. Ini kan betulnya kita jualan itu istilah dalam kutip, kita marketingnya itu kan bisa sekitar 20 tahun, 30 tahun lagi. Nah, tapi kalau kita melihat fundamentalnya sekarang, ya misalnya PI rasionya aja 500. Ya, PI rasio itu paling sederhananya itu adalah kalau kita beli itu berapa tahun kita bisa balik. Nah, itu artinya 500, artinya 7 keturunan nih, baru bisa balik modal ini. Nah, tapi kalau melihat dari harganya ini, maka kita tidak bisa mengatakan pakai fundamental langsung, tapi kita memakai langsung sentimennya juga dan teknikalnya. Nah, hari ini brand breakout, maka target selanjutnya sederhana sekali 9.800, 10.300, 10.775. Itu target untuk brand selanjutnya. Rekomendasinya Pak di penutupan hari ini di 9.275? Masih boleh buy. Kalau ya? Dia breakout ini masih boleh buy. Peluang ke level 11 ribuan kembali Pak? Betul, masih yang paling sederhana sih masih ke 98 dan kemudian 10.000. Yang angka 10.000 yang round number itu ya angka magic. Kalau angka magicnya sudah ketembus lagi, enteng banget. Baik, dari brand kita beralih ke saham konglomerasi lainnya Pak, masih dari grup Prayogo Pangestu, BRPT Pak. Hari ini juga menguat di 63% ya, penutupan di 3670. Nah, kalau dibandingkan sama brand, saya sih lebih cenderung lebih prefer untuk BRPT ini. Ya, BRPT ini fondasi yang jauh lebih kuat dan memang dia istilahnya ini sangat bagus sekali. Nah, kalau dalam posisinya ini juga sekarang dia berada di bawah top box-nya di 3860 dan kemudian di 3860 dan kemudian bottom box-nya di 3120. Nah, jika ini masih belum, kalau menurut saya ini masih belum boleh langsung buy. Nah, kalau ketika dia break di atasnya 3860, berarti 3870-an ke atas itu Anda boleh mulai masuk, dan ini cukup bagus. Target selanjutnya 3930, 4190, dan masih besar kemungkinan bisa ada balik lagi ke sekitar ke 4530-an. Baik. Begitu. Buy on breakout ya Pak? Betul, buy on breakout. Support mungkin yang bisa diperhatikan Pak ketika support tadi. Yang bisa perhatikan itu yang pertama kita bisa perhatikan untuk yang 3150 dan sama bottom box-nya 3120. Jadi bottom box-nya yang kalau kita perhatikan bottom box-nya di daerah bawah sini ya. Bottom box-nya ini 3120. Ini harus kita perhatikan, harus ketika dia keluar dari di bawah masuk ketika dia turun di bawah 3120, maka Anda nggak boleh ragu-ragu untuk langsung selesaikan ini. Baik, ada BRPT yang hari ini juga ikut mengalami penguatan, di mana dalam 6 bulan terakhir sudah menguat di 379%, year to date sudah menguat di 298,91%. Dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, Pak, kita beralih ke sektor lainnya, perbankan big cap. Selain saham-saham grup Prayogo Pangestu, hari ini beberapa saham big cap juga melakukan atau terjadi penguatan yang cukup signifikan di atas 1%. Ada BBRI, kemudian juga ada BBCA. Kita akan coba ulas Pak, kita ke BBRI terlebih dahulu Pak Hendra. Posisi dari teknikal BBRI hari ini menguat di 1,51%, tampaknya sudah cukup kokoh di atas level 4.000-an Pak, ketika sebelumnya lebih cenderung mengalami tekanan. Analisis dan rekomendasi BBRI lanjutan penguatan di hari ini Pak Hendra? Ya, ini masih sudah naik ya. Jadi kalau menurut saya ini harusnya kita sudah mulai siap-siap restore. BBRI ini mempunyai pattern yang sudah cukup lama ya. Kemudian dari kita perhatikan dari low-nya yang dari bottom box-nya yaitu sekitar bottom box-nya 3450, kemudian dia 3930 dan barusan kan 2 hari yang lalu itu kan dia 2 hari yang lalu dia tembus di atasnya 3930 dan sekarang di 4040. Tapi hari ini penutupan candle-nya ada sedikit merah di atas ya, berarti istilah paling sederhananya ini bisa disebut juga sebagai hangman. Nah, namun ini bukan berarti pasti besoknya turun.
Memang masih ada kemungkinan dia masih naik lagi. Tapi kalau saran saya, kalau ada yang beli ketika sekitar di 20 Oktober di sekitar 380, nah ini berarti kesempatan Anda mulai untuk perhatikan, ya untuk mulai perhatikan untuk square. Jika ternyata dia misalnya balik lagi ke atas, maka saran saya Anda bisa lepaskan dulu. Gitu. Tapi targetnya apakah masih bisa naik lagi? Tentu saja masih ada memungkinkan lagi. Target selanjutnya adalah 4160 sama 4280. Begitu deh. Baik, penutupan hari ini di 4040 menguat di 1,51% dan ikut menjadi penopang utama untuk indeks harga saham gabungan di awal pekan ini. Pak Hendra, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.